Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Tema 5 ini yaitu tema wirausaha dengan subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku tematiknya ya. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Nah, selain itu juga tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu perlulah kerjasama antar manusia supaya terpenuhinya kebutuhan. Nah, contohnya nih kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Ini kita bahas dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yaitu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Nah, AFTA ini adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kalau pada materi sebelumnya dalam bidang politik dan keamanan itu ada APSC, maka AFTA ini merupakan bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama ini berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Jadi, ini sangat bermanfaat sekali ya bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Dengan adanya kerjasama dengan negara-negara ASEAN, maka akan mengurangi pengangguran sehingga masyarakat dan negara pun akan ikut maju. Materi selanjutnya yaitu tentang magnet. Nah, pernahkah kalian menggunakan magnet? Nah, tentunya magnet ini digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari ya. Misalnya pintu kulkas, hiasan tempelan kulkas, penutup tempat pensil, dan juga kompas. Nah, magnet adalah benda yang dibuat dari besi ataupun baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet kan tadi Ustazah katakan bahwa magnet ini merupakan besi atau baja yang bisa menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, kekuatan gaya tarik magnet ini dinamakan juga dengan gaya magnet. Nah, gaya magnet yang paling kuat ini berada di kedua kutubnya, baik itu kutub utara maupun kutub selatan. Sedangkan gaya magnet yang paling lemah ini berada pada bagian tengah magnet. Kemudian berdasarkan dengan cara terbentuknya magnet ini dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam ini terjadi secara alami, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet bentuk U, magnet cincin, magnet tabung, magnet batang, dan juga magnet jarum. Tentunya dari berbagai bentuk magnet ini kegunaannya pun akan beragam pula. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang formulir. Nah, saat mendaftar ke sekolah ataupun akan mengikuti sebuah kegiatan, biasanya kita itu harus mengisi sebuah formulir pendaftaran. Nah, formulir ini merupakan secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan juga hobi.
Data diri di dalam formulir ini disesuaikan dengan jenis formulir itu sendiri. Jadi tidak semua formulir ini memiliki isian yang sama ya. Jadi seperti contoh pada gambar ini formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Ini tentunya akan berbeda apabila kita mengisi formulir pendaftaran untuk lomba-lomba. Tentunya akan lebih banyak data diri yang harus diisi pada formulir lomba ketimbang pada formulir pendaftaran anggota PMI. Tugas hari ini yaitu kerjakan Ayo Berlatih pada buku tematik 6B halaman 90, 93 dan juga 95. Setelah selesai, fotokan dan kirim pada ustazah. Terima kasih soleh-solehah telah menyimak video ini. Jika ada kesulitan, silahkan langsung menghubungi ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.